Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Ya, berjumpa kembali pagi hari ini dengan sajian informasi Tanah Laut Menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 23 Desember ya, di akhir tahun ya, 2020. Ya, masih bersama rekan siar Anda Mulyadi. Iya, AS Maulana. Oke ya, Bung AS Maulana, penyiar senior kita hari ini ya akan selama kurang lebih 60 menit ke depan akan temani Anda dengan informasi menarik hari ini, yaitu seputar tentang BPR ya. Nah, nanti sudah berhadir di studio kita ada dua orang narasumber. Yang pertama ada Pak Suprapto, betul Pak ya? Iya. Oke, baik. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf. Iya, ada Pak Suprapto, beliau ini adalah Dirut BPR Tanah Laut. Iya, kepala ya. sukunya. Oke. Nanti kita tanya-tanya Pak ya tentang BPR ini bagaimana saat ini, mungkin sebelumnya juga. Oke, baik. Kemudian yang kedua ada Pak Rinanto. Ya, beliau ini adalah Direktur Operasinya atau Dirop ya di BPR Tanah Laut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Sehat hari ini Pak ya? Alhamdulillah, kendati cuaca kurang bersahabat. Betul. Ya, mendung dan ada sedikit rintik-rintik sejak tadi malam sudah hujan. Ya, hari ini kita tentang berbicara tentang produk BPR mungkin yang lagi in atau mungkin yang sedang direncanakan. Yang lagi on, yang lagi in ya. Okay. BPR sendiri ini adalah merupakan suatu keinginan Pak Bupati ya, obsesi beliau untuk menghadirkan BPR di Tanah Laut. Dan wujud BPR ini adalah semacam realisasi daripada janji-janji Pak Bupati ketika zaman kampanye dulu, ketika era kampanye, dan makanya itu beliau langsung membuka atau melaunching BPR pada tanggal 20 Oktober 2019 kemarin. Dan sekarang BPR sudah berjalan ya. Beliau ada mengatakan kalau tidak salah itu akan mengasih BPR ini modal awal itu kemarin 10M kalau nggak salah ya. Untuk 2020 rencananya ada 20M, tapi apakah itu terrealisasi atau belum kita belum tahu. Ya, silakan pengantar beberapa saat Pak Bung Prapto ini. Kita panggil Bung saja sudah karena kayaknya masih muda beliau. Betul, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Maulana. Iya, AS Maulana. Bung AS Maulana. Kalau mau disingkat lagi Aslana cukup. Jadi kalau dengan beliau ini kita sudah teman lama sebetulnya. Ya, alhamdulillah kita mungkin sudah 2 kali Pak ya kita. Alhamdulillah betul-betul 2 kali tahun ini 2 kali. Iya, di Tuntung Pandang. Dan alhamdulillah BPR kita sebetulnya mungkin yang Pak Asman sampaikan yang tahun 2019 kemarin tuh yang launching Gapura Karumah Pak. Oh, Gapura Karumah. Ya, kalau BPR kita sendiri sudah mulai tahun 2014. Oh, betul-betul Gapura Karumah ya, betul. Nah, kemudian pada waktu didirikan tuh tahun 2014 itu namanya masih PD BPR Pelihari Pak. PD BPR. Ya. Semacam perusahaan daerah ya. Kemudian setelah ada perkembangan peraturan dan sebagainya, pada tahun 2018, tepatnya tanggal 1 November 2018, kita sudah berubah jadi PT, Pak. Ya, jadi yang dulunya PD BPR Pelihari saat ini menjadi PT BPR Tanah Laut namanya. Alhamdulillah. Jadi lebih meluas. Lebih luas cakupannya yang tidak pelihari saja. Jadi misinya tuh kalau dulu pelihari mungkin lebih skopnya kecil. Betul. Sekarang kemudian Tanah Laut. Iya, jadi sampai ke Sungai Cuka. Pokoknya semua sungai kayaknya. Daerah aliran sungai. Iya. Alhamdulillah. Dan kebetulan kita juga Pak Aslana nih mulai masuk di BPR Tanah Laut ini awal tahun 2019 dulu. Iya, awal 2019 sudah. Kalau Pak Rinanto ini sudah mulai tahun 2015. 2015 ya. Sudah mulai masuk di BPR. Jadi kalau masalah sejarah mungkin Pak Rinanto lebih paham. Alhamdulillah. Iya, Seluk-beluk ya. Nah, kemudian hari ini sebetulnya kami ingin menyampaikan Pak informasi-informasi berkaitan dengan produk-produk kami yang kami luncurkan untuk masyarakat Tanah Laut. Iya, tentu saja di berbagai produk itu ada juga mungkin ada produk unggulan itu yang mana barangkali ya. Untuk saat ini sebetulnya produk unggulan kami semuanya unggul Pak. Alhamdulillah. Kalau bicara karena
Yang namanya produk pasti semuanya unggul. Kita Oh, iya, harapkan iya, iya. semuanya unggul. Alhamdulillah. Jadi saat ini memang untuk kredit kita sudah ada beberapa. Kita ada dua kategori bisnisnya sebetulnya. Ada yang namanya produk bisnis, ada yang produk program. Produk-program. Nah, kalau produk bisnis sendiri itu adalah produk kami sendiri dalam arti produk-produk yang di-create oleh BPR sendiri. BPR ya. Contohnya misalnya kredit multiguna untuk Iya. PNS, Oh, iya, 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 kita iya, ada iya. multiguna untuk PTT, atau multiguna untuk aparat desa. Iya, iya, Jadi iya, kami iya, semua sudah siapkan, yang tentunya produk-produk ini kita harapkan bisa memberikan istilahnya kontribusi dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Masyarakat. Alhamdulillah. Nah, di samping produk konsumtif atau multiguna tadi, kami juga ada produk UKM, Pak. UKM. Ya, karena pada dasarnya kan BPR kita ini didirikan dalam rangka untuk mensupport UKM-nya masyarakat yang UKM supaya bisa bertambah besar. Iya. Dan tentunya sebetulnya ini, Pak. Jadi kenapa BPR didirikan oleh pemerintah daerah? Karena untuk itu, Pak, sedikit mengurangi perannya yang itu, Pak, yang canda kulak namanya ya yang boleh dikatakan kredit mahal lah. Bank berjalan itu ya. Sebetulnya nanti ke depan mungkin kami akan bikin produk-produk khusus yang menangani, yang mungkin menyaingi atau menyamai yang bank-bank yang relatif bunga besar tadi. Iya. Begitu Pak Rinanto ya, mungkin ini beliau yang kebetulan Pak Rinanto ini Pak yang menangani masalah kredit dan operasional kantor. Jadi beliau mungkin lebih paham nanti menjelaskan. Iya. Oke, baik. Sebelum lanjut kita undang terlebih dulu nih, mungkin rekan dengar atau nasabah dari BPR sendiri boleh bertanya di sini Pak ya. Nanti silahkan dihubungi di 0811 5012 304. Nah, juga kita informasikan radio kita bukan hanya bisa didengarkan lewat 102,3, namun juga bisa didengarkan lewat live streamingnya. Ya, LPPL Radio Tuntung Pandang ini bisa diakses lewat internet ya, dengan mengklik alamat tpfm.tanahlautcup.co.id. Dan saat ini juga kita siarkan secara langsung lewat Instagram. Alhamdulillah. Ya, baik. Silakan Pak Rinanto, silakan. Untuk sejarah mungkin Pak kita bisa ceritakan sedikit ya untuk proses lahirnya BPR di tanah laut ya, yang tadinya pelihari jadi tanah laut karena cakupannya lebih luas ya. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak, didekatkan mikrofonnya Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sama saja Pak, apa yang disampaikan sama Pak Dirut tadi, gitu loh, kurang lebih sama saja. Cuman mungkin masuk di BPR Tanah Laut atau dulu yang disebut BPR Pelihari itu duluan saya. Kan Iya. Kalau untuk masalah ilmu perbankannya duluan beliau. Iya. Ini kan istilahnya itu kan senior kami. Kan? Alhamdulillah. Iya. Jadi pada tahun 2013 Pak, itulah dimulai terbentuknya BPR Pelihari, namanya dulu seperti itu. Jadi saya masuk itu tahun 2014, itu masih menjadi staf juga. Jadi tahun 2015 itu menjabat menjadi direktur operasional sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Sudah 6 tahun ya kurang lebih ya. Jadi perubahan PD ke PT ini sesuai dengan Perda nomor tahun 14 tahun 2017, yaitu peraturan daerah provinsi yang seluruh PD BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menjadi PT. Supaya cakupan lingkup lebih luas. Jadi seperti itu. Jadi pada tahun 2018 resmi tanggal 1 November kami berubah menjadi PT BPR Tanah Laut. Jadi seperti itu Pak. Iya. Oke, baik. Kalau selama perkembangannya Pak, mungkin ada kendala apa yang sehingga bisa sampai saat ini jadi PT begitu luar biasa ya. Dan jadi besar ya. Jadi bisa diceritakan sedikit Pak. Kalau kendalanya sih memang sangat berat Pak dulu awalnya. Awalnya Pak ya. Jadi dulu pada waktu PD ini memang terus terang kami di modal. Jadi di dalam permodalan itu masih memang belum terbatas ya.
apa itu mencukupi atau belum terpenuhi, jadi masih terbatas lingkup untuk operasionalnya. Jadi lebih selektif sekali Pak ya untuk memberikan kredit. Jadi kalau yang dulu pada waktu PD, jadi kalau ada masyarakat yang mau minjem Pak, itu ibarat kalau istilahnya kita mau beli motor atau kredit motor tuh inden Pak. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang ini kami boleh apa itu bisa melayani masyarakat itu insya Allah tanpa inden lagi. Iya Jadi begitu insya Allah datang langsung dilayani, langsung diproses seperti Pak itu. ya. Jadi itu alhamdulillah pada tahun 2018 kami sudah mendapatkan apa itu penyertaan modal dengan total 4,6 4,6 M. Jadi totalnya sekarang menjadi 6,1 Pak. 6,1 M. Jadi, Kemudian nasabahnya sekarang berjumlah berapa tercatat? jadi kalau untuk nasabah kredit Pak ya, itu totalnya itu sekitar 1.300-an. Nah itu tergabung dari termasuk programnya Pak Bupati sama dan Pak Wakil. Jadi tergabung dalam kredit Gapura Karomah. Gapura Karomah ya. Jadi seperti itu. Jadi yaitu kredit Gapura Karomah, kredit modal kerja dan kredit konsumtif yang sudah disampaikan dengan Pak Dirut tadi. Jadi itu. Jadi kalau untuk kredit apa itu namanya Gapura Karomah sendiri Pak, sampai tahun 2020 ini kami sudah menyalurkan kredit kepada masyarakat yang termasuk dalam program kredit Gapura Karomah itu sebanyak 784 orang. Jadi dengan nominal plafonnya itu sebesar banyak 6 miliar 413 juta. Jadi itu. Nah, begini kita tadi ada, mudah-mudahan bisa paham. Ini kan BPR tadi, BPR yang pertama tadi kan BPR yang mohon maaf ya mungkin agak mengarah ke bisnis ya. Kemudian ini BPR yang menggunakan dana tadi Gapura Karomah. Ini permodalnya pisah kayak. Baik Pak. Jadi sebetulnya ini yang namanya Gapura Karomah itu sebetulnya program pemerintah daerah 32 Tanah Laut itu berbentuk investasi Pak. Oh investasi. Jadi bukan modal. Artinya dalam hal ini jadi kan dalam RJPMD Pemda Tanah Laut itu menganggarkan untuk program KTA dulu Pak ya. Iya betul. Itu sampai dianggarkan sampai tahun 2023 secara bertahap. Iya. Nah sampai hari ini kita sudah mendapatkan kucuran dana investasi itu sebesar 20 miliar. 20 M ya, sesuai dengan keinginan Pak Bupati kemarin ya ketika launching ke Karomah. Nah itu sudah kami salurkan yang sebesar 6,4 tadi. Nah berhubung tadi ini tahun 2020 ada pandemi Pak. Iya betul. Jadi ada kebijakan dari kami dari pemerintah daerah juga, itu artinya untuk mengurangi resiko gagal kreditnya. Itu ada apa istilahnya kebijakan dari pemerintah daerah Tanah Laut. Yang pertama itu memberikan kelonggaran, relaksasi yang sudah pinjam, yang bermasalah boleh meminta penangguhan pembayaran. Selama berapa itu? Maksimal 1 tahun Pak. 1 tahun maksimal ya. Jadi boleh minta penangguhan. Terus yang kedua, yang belum direalisasi ditahan dulu. Oh dipending dulu ya, lebih selektif. Sampai kondisinya kondusif untuk pelemparan kredit kembali. Iya. Nah kita sebetulnya berdoanya mudah-mudahan pandemi cepat ini berlalu. segera berlalu karena efeknya sudah bukan main lagi ya. Ibarat kata itu sudah menyeluruh Pak. Menyeluruh, menggurita sudah ya. Kalau sendi kehidupan. Krisis ekonomi dulu kan mungkin level atas saja. Sekarang dari atas ke sampai bawah. Sampai ke akar ya. Nah kemudian kita nanti mungkin kembali ke awal tadi Pak, kita ada produk-produk namanya produk bisnis yang tadi kita katakan, yang kemudian ada juga produk-program yang Gapura Karomah tadi. Jadi kita artinya berperan sebagai penyalurnya. Artinya kita sebagai agen pemerintah untuk melaksanakan program unggulan daerah. Dalam hal ini mungkin kita bukan bisnis oriented Pak, tapi untuk melaksanakan program Gapura Karomah ini kita sosial oriented lebih. Dan mudah-mudahan ya kita pinginnya nih masyarakat pengguna jasa atau penikmat daripada program Gapura Karomah ini bisa kooperatif dalam arti menggunakan dana sesuai dengan ketentuan, kemudian tepat sasaran dan bisa mengembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. Mungkin karena pandemi ini agak sedikit
sedikit kacau sebetulnya. Iya, karena kalau pengembaliannya lancar, ya usahanya bisnisnya misalnya lancar, itu kan akan membantu lagi kepada orang-orang lain yang mau pinjam. Iya. Nah, ini kita dengar kemarin itu rupanya ini masalahnya ya, karena mohon maaf di media sosial itu banyak, aku sudah mengajukan 3 bulan, aku sudah 4 bulan sampai sekarang kok nggak cair. Oh barangkali karena COVID itu kendalanya ya, jadi lebih selektif dan lebih depending dulu. Iya betul. Artinya ini kan istilahnya untuk dalam bahasa kita untuk mengurangi risiko. Dan harus sebenarnya harus paham juga calon-calon nasabah ini ya. Karena nanti kalau dipaksakan minjem kan penggunaannya kemana? Kan ibu tuh apalagi ekonomi yang sulit seperti ini. Terus yang berikutnya Pak, ini kami dalam kesempatan ini juga istilahnya ingin menyampaikan juga kepada masyarakat, khususnya ini untuk PTT guru Pak. Guru PTT. Iya, kami sebetulnya nih mungkin karena melihat ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman PTT guru Pak. Kan sementara ini kita dapat informasi bahwa insentif bulanan mereka itu kan dibayarnya tidak rutin Pak. Iya betul. Artinya kadang 3 bulan sekali baru dicairkan. Nah untuk itu kami bikin produk saat ini, yaitu dalam rangka untuk supaya bagaimana caranya PTT itu setiap bulan mendapatkan insentif. Iya, lancar menerima ya. Iya. Apakah bisa disebut sebagai dana talangan? Iya betul. Jadi produk kami namanya talangan insentif PTT talangan. Guru. Iya. Jadi kami sudah buka permohonan saat ini. Nanti per 1 Januari itu mulai kami bayarkan per bulan. Per bulan ya. Artinya setiap bulan teman-teman PT itu tidak perlu nunggu lagi. Tidak nunggu, otomatis awal bulan juga menerima seperti PNS yang lain PNS gitu juga. Ya. Jadi yang sementara ini nggak gajian harus pinjam teman, mungkin pinjam keluarga. Nah betul. Coba kita atasi dengan memberikan fasilitas ke BPR. Walaupun tentunya kami minta upahnya ala kadarnya, tapi tidak memberatkan. Memberatkan, insya Allah tidak memberatkan. Artinya kalau misalnya gaji mereka PNS itu sekitar 16 atau 600.000, kami minta sekitar 18.500. Oh ya, kecil sekali ya. Kami upahnya sebulan itu aja. Itu aja lah Pak. Sisanya kami serahkan kepada masing-masing. Andai ya, karena PTT ini barangkali kan pendanaannya itu tidak terprogram secara penuh sesuai dengan APBD. Lalu kayak tadinya cairnya itu 3 bulan sekali, ya kan, 3 bulan sekali. Ternyata sampai 6 bulan tuh gimana untuk BPR? Apakah tidak menghambat kelancaran bisnis BPR? Yang jelas ini kami sebetulnya kalau sampai lebih dari 4 bulan mungkin ya sebetulnya bagi kami resiko sih. Iya betul ya. Resiko. Karena kami hitung upahnya itu dalam untuk menghitung 3 bulan. Tapi kalau sampai lebih dari 4 bulan, itu resiko BPR akan mengalami kerugian. Betul. Ya tentunya dalam hal ini kami minta mudah-mudahan dari pihak yang stakeholder kayak dinas pendidikan itu juga mudah-mudahan tidak sampai terlambat jauh. Betul. Dan yang kedua Pak Aslana, ini kami sebetulnya tidak jangka panjang. Kami memberikan fasilitas talangan ini untuk 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran aja dulu ya, coba setahun, nanti satu lagi. Jadi setahun misalnya diperpanjang, yang jelas anggaran sudah ada, kami jalan untuk mengurangi risiko tadi Bapak. Iya. Itu produk baru kan, mudah-mudahan nanti produk ini bisa, ini pun juga sebetulnya ini baru pendekatan ke dinas pendidikan sudah bermain, sudah jalan, sudah launching Pak. Oh alhamdulillah. Sudah launching, kita sudah beberapa kali pertemuan dengan teman-teman PTT yang melalui perwakilan beliau. Dan ini juga sebetulnya merupakan arahan dari Bapak Bupati, dari Pemda juga, melihat kondisi ini tolong dong dicari solusi seperti apa. Kami dengan Pak Renanto ada ide seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan ide ini bisa diakomodir oleh PTT semuanya dan bisa mengurangi beban-beban teman-teman. Ini untuk yang program ini apakah pernah dilakukan untuk kelompok-kelompok lain, misalnya mohon maaf aparatur desa dan sebagainya, apakah pernah sudah? Iya, sudah Pak. Jadi sebetulnya produk talangan ini kita launching pertama itu tahun 2019 Pak. 2019 ya. Pada saat itu kan terjadi keterlambatan pencairan ADD. betul. Sampai bulan Mei mungkin sampai bulan Mei kalau salah itu. Akhirnya terjadi banyak permasalahan di desa karena gajian. 5 bulan enggak terima honor mereka. Itulah asal mula kami membuat produk itu Pak. Oh iya. Nah alhamdulillah pada tahun 2019 itu
sukses programnya. Akhirnya kepala desa kita berikan talangan tadi. Akhirnya mungkin ya kebutuhan beliau-beliau sudah terpenuhi dan sampai akhirnya cair. Nggak ada ribet lagi di desa. Iya. Sampai sekarang masih berlaku ya? Sampai sekarang masih ya di desa ya. Bahkan saat ini kami tingkatkan Pak, bukan talangan lagi. Jadi kami ada fasilitas kredit multiguna atau konsumtif untuk aparat gitu, desa. untuk aparat desa khusus ya. Bunganya berlaku umum ya. Umum. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini kalau ini tertarik nih tentang insentif ini Pak. Bisa diambil duluan nggak? Biasanya kan orang bukan cuma ngambil per bulan, kadang-kadang bisa diambil duluan. Iya 3 bulan ya. 3 bulan dulu Ya gimana tuh Pak? Sebetulnya gini Pak. Itu bukan dana talangan, tuh dana nombok. Sebetulnya kita ada konsep seperti itu Pak. Kenapa kita harus per bulan sih? Karena kita melihat sebetulnya kebutuhan yang urgen kita per bulan Pak. Artinya kalau kita berikan di muka 12 bulan, kita khawatir nanti justru teman-teman PNS nanti akan tercekik sendiri. Akhirnya atau salah penggunaan atau apa. Betul. Begitu mungkin gaji sudah diambil duluan, terus nggak ada gaji lagi, saya khawatir sih. Iya. Nanti justru motivasinya akan merusak rumah tangga mereka ya. Iya, pertama itu, yang kedua karena nggak ada Kinerja. gaji lagi, kinerjanya jangan-jangan Jangan kita nggak perlu gaji sudah kita terima juga. Tapi ada peluang, ada peluang nggak Pak ke arah situ Pak? Saat ini untuk PTT Pak ya, untuk PTT tetap kami ada, tapi untuk Ada. guru belum. Guru tapi belum ya. yang gaji konsumtif untuk PTT sudah kita layankan, untuk Ada. dinas sudah. Iya. Jadi silakan Pak Renanto, mungkin Pak Renanto yang lebih paham beliau mengenai masalah ini. Silakan Pak Renanto. Oke, jadi terima kasih Pak menambahkan. Oke, terkait desa dulu tadi Pak ya. Betul. Oke, jadi terkait desa tadi memang awalnya talangan Pak ya. Jadi setelah talangan alhamdulillah berhasil, kami menawarkan kredit kepada aparat khusus jadi ya. perorangan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini itu ada 178 perangkat desa ya. menjadi nasabah kami. Itu dari 53 desa yang ada di seluruh Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah seperti itu. Itu lamanya berapa tahun? 1 tahun atau 2 tahun? Maksimal 4 tahun Pak. 4 tahun maksimal ya. Tapi harus dilihat SK mereka dulu ya. Karena mereka itu kan punya periode juga. Apalagi sekarang ini kan biasanya begitu ganti kades, cuci gudang juga aparatnya, iya kan? Ya mungkin ini terkait seleksinya Pak, mungkin seperti apa filternya ini yang bisa dikasih kredit itu, seperti apa Pak? Terkait yang bisa dapat kredit ini, apa dilihat SK-nya dulu Pak, karena barangkali SK-nya hampir berakhir nih. Iya. Jadi kalau terkait masalah jangka waktunya kita lihat kalau perangkat desa itu kan SK-nya itu kan kalau nggak salah sampai batas maksimum 56 ya, atau untuk usia ya. Lah istilahnya. Betul 56 tahun betul. Jadi seperti itu. Kalau untuk Pak Kadesnya itu maksimal 5 tahun sesuai. Iya. Maksimal 5 tahun masa sampai jabatan. 6 tahun sesuai dengan masa jabatannya. Cuman kami saat ini maksimal 4 tahun. 4 tahun saja ya. Jaga-jaga betul. Jadi kan rata-rata kan ada yang baru dan ada yang lama juga. Yang lama juga terdua dari petahana. Iya. Jadi, terus ini terkait guru honor tadi, memang selain apa itu produk yang baru ini kami mau luncurkan, yaitu untuk guru honor PTT atau honorer PTT tadi, kami juga sudah meluncurkan sebelumnya, yaitu kredit konsumtif untuk honor atau PTT yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Tanah Laut semua. Jadi mulai dari semua dinas, kalau memang PTT atau guru pekerja tidak tetapnya mau meminjam, kami persilahkan. Seperti itu. Jadi kalau itu untuk orangnya, jadi kalau total kredit konsumtif baik maupun kredit PNS, perangkat desa, PTT, dan pokoknya dari segi konsumtif itu totalnya 548 orang. Jadi kalau untuk PNS-nya itu berarti kurang lebih, dan PTT-nya itu PNS dan PTT itu sekitar 370 orang. 370 orang. Karena yang 178 tadi yaitu perangkat desanya. Jadi kami alhamdulillah sudah pada posisi
bulan November Iya. itu bagi debit untuk yang kami salurkan di kredit konsumtif itu sekitar 8, sekian M. Alhamdulillah. Jadi itu. Oke, jadi sampai saat ini mungkin masih tetap lancar saja. Alhamdulillah lancar. Karena Kerjasama dengan pihak asuransi seperti apa? Karena untuk bank konvensional kan mohon maaf, kalau nasabah kita itu meninggal dunia itu kan sudah bebas. Apakah juga seperti itu? Oke, baik Pak. Mungkin tambahan. Terima kasih Pak Aslan. Ini pertanyaannya masalah asuransi. Ini kebetulan sebelum tahun 2020 itu kita hanya menggunakan asuransi jiwa Pak Aslan. Terjiwa saja ya. Jiwa saja. Kemudian istilahnya kalau ada yang meninggal itu otomatis kita klaim ke asuransi sehingga sisa kreditnya Bisa diserahkan ya. itu asuransi Asuransi bayar. Oh iya ya begitu. Jadi ada Dan- semacam LPS juga itu ya. Iya, ya sebenarnya lembaga penjamin pinjaman lah. Iya. Ya. Namun itu apa? Tapi preminya tetap dibayar oleh nasabah. Oh iya iya iya. Kemudian tahun 2020 kita juga, kalau dulu kita hanya Bumi Putra, AJB yang membackup, kita sekarang di tahun 2020 kita tambah satu lagi asuransi Pak, asuransi milik pemerintah daerah, Iya iya. Jam Krida. Apa tadi namanya? Jam kerida. Jam Krida. Jaminan kredit daerah. Oh ada juga ya Jam Itu Krida ya. asuransi Alhamdulillah. milik provinsi dan Provinsi kabupaten ya Iya. kerjasama. Jadi saat Iya, ini iya, kita juga kerjasama dengan Jam Krida Krida. untuk membackup kredit tadi. Pak. Iya, Ya mudah-mudahan iya, artinya iya. ya kita berdoa mudah-mudahan tidak harus diklaim lah. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan panjang umur ya nasabah Amin. kita ya. Ini sebagai bentuk jaminan Pak ya daripada bank sendiri agar supaya jangan Jangan rugi istilahnya. jangan Iya, rugi. iya. Baik. Ya saya tertarik lagi Pak mungkin mengenai produk bisnisnya ini mungkin seperti apa ini? Apakah ini untuk menambah omset atau mungkin sebagai jaminan untuk bisa terus beroperasi atau seperti apa Pak? Yang jelas kalau yang namanya perbankan kan tergantung produk Pak. Artinya produk itu di samping untuk menjaga eksistensi juga untuk pengembangan. Pengembangan Artinya, betul. ya. Jadi yang kami terus terang kan masih tergantung dengan produk bisnis Pak ya. Iya, Nah iya. cuman karena kita sebagai BUMD tentunya kita tidak bisa melepaskan dari tugas yang non profit tadi. Iya Tetap. iya. Apalagi saat ini juga pemerintah pusat tentunya Pak ya, kita mungkin pernah mendengar masalah istilah inklusi keuangan. Betul. Saat ini kalau kita melihat data, dari tugas bank sebetulnya Pak ya, di samping kita juga melempar kredit, kemudian menampung dana masyarakat, itu ada tugas tambahan yang namanya tugas literasi dan inklusi keuangan Bapak. Literasi dan iya, inklusi. Iya, jadi tugas kita itu sebetulnya ada dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai masalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan betul. Nah, karena apa? Karena apabila masyarakat kita tuh istilahnya masih belum paham masalah keuangan itu, kita khawatirkan mereka akan mengalami pengelolaan. Iya. Manajemen Nah, keuangan rumah tangga gitu ya. Akhirnya terjadi salah kelola dan Salah sebagainya. arah, salah Akhirnya, penggunaan dan sebagainya nah, ada ya. Yang tentunya yang diharapkan itu pinjaman di pihak luar itu bisa menambah pendapatan, justru akan mempersulit perekonomian. Ada, Pak? Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya itu karena apa? Karena inklusi dan literasi keuangannya masih. Nah, mungkin nanti perlu diadakan talkshow khusus masalah ini, Pak. Sebetulnya, karena ini kalau hanya waktu mungkin Iya, kurang mungkin, terbatas. Pak. Ya, mungkin nanti Kapan-kapan perlu, Pak bisa Pak kita masuk mungkin lagi cuma khusus masalah itu Pak ya. inklusi, ya. Tema literasi dan inklusi nanti. Ya itu langsung mengedukasi masyarakat Iya, gitu ya. betul, Pak. Karena sesuai data tahun 2019 itu untuk inklusi keuangan di Indonesia itu masih relatif rendah, Pak. Oh, Jadi dibandingkan, maksudnya inklusi itu adalah jumlah masyarakat yang sudah memanfaatkan fasilitas lembaga keuangan. Iya, dan ya, pertama itu dan mereka yang tadi nasabah meminjam itu apakah betul-betul sejahtera sudah keluarga mereka atau belum? Ya Iya, barangkali itu ya sasarannya ya. Salah satunya itu dari sistem tadi. Jadi saat ini sebagai data komparasi aja Pak, di Indonesia tahun 2019 itu datanya itu 76% yang masyarakat sudah paham penggunaan keuangan. Artinya inklusinya 76%. Alhamdulillah. Artinya iya. jadi 200 sekian juta itu baru 76% yang menggunakan Yang fasilitas menggunakan fasilitas Secara benar ya. Iya. lembaga keuangan gitu ya. Iya. Sementara di negara tetangga kayak Malaysia itu sudah 85%. Oh iya. Kemudian Thailand yang agak jauh 82%. Nah, Singapura itu sudah hampir 100%. 100% ya. Artinya untuk apa? Seluruh berhubungan dengan masyarakat sudah menggunakan fasilitas jasa fasilitas keuangan. jasa keuangan.
Nah itulah artinya mungkin PR kita tuh lebih banyak artinya supaya memahamkan masyarakat kita supaya itu artinya memiliki kemauan dan pengetahuan untuk menggunakan jasa-jasa perbankan. Jasa perbankan Ya, tentunya dengan baik dan benar gitu Pak. Iya. Nah, untuk ini mungkin Pak ada nggak programnya dari BPR sendiri untuk membina masyarakat khususnya nasabah ini untuk ini bisa menggunakan keuangan ini dengan betul, ada nggak programnya itu Pak? Apakah ada semacam edukasi Ya. kemudian mengumpulkan nasabah lalu diberikan pembelajaran untuk mengelola manajemen keuangan rumah tangga seperti ini atau usaha-usaha yang diarahkan seperti apa barangkali itu ya. Ya, betul. pembinaan usahanya mungkin. Betul. Jadi gini Pak, sebetulnya kita sudah, nah kebetulan ini juga karena pandemi Pak ya. Iya. Kita dulu saat mengikuti kegiatan Manunggal Tuntung Pandang, itu setiap acara itu kita selalu sampaikan menyampaikan itu kami grupnya dengan Tala Entrepreneur. Jadi yang Dinas Perindustrian ada grup Tala Entrepreneur memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai usaha dan dari BPR itu mengasalah literasi dan inklusi keuangan. Nah, itu sudah sebetulnya. Banyak sekali media-media yang kita gunakan seperti kita misalnya kerjasama dengan perindustrian. Kita setiap ada penutupan pelatihan itu kita tetap dimasukkan untuk melaksanakan informasi pengelolaan keuangan. Bahkan kemarin kita juga kerjasama dengan Koperindak untuk memberikan pembinaan kepada UMKM Tanah Laut. Jadi BPR tugasnya menyampaikan informasi literasi dan inklusi itu bukan hanya mengasihkan uang, bukan hanya memiliki uang saja tapi caranya mengelola juga dikasih diajarin karena gini Pak Mulyadi, Pak Asrona karena yang namanya fasilitas kredit itu ada ibaratnya kalau kita katakan ada dua kemungkinan. Jadi kalau orang mengambil pinjaman di bank itu ada dua kemungkinan, bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat. Betul. Artinya apa? Kalau jadi mudarat tentunya bukan tujuan perbankan. Karena apa? Tujuan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalau pinjaman di bank justru mempersulit keuangan mereka. Tentunya kan salah ini Pak ya. Salah. Jadi pengennya kita pinjaman di bank itu jadi manfaat semua. Betul. Nah, tentunya untuk bisa mencapai manfaatnya tentunya masyarakat harus paham dulu literasi keuangan. Betul. Jadi saling berkait seperti itu. Nah, jadi sebetulnya bukan tugas perbankan saja, termasuk tugas kita semua untuk memahamkan masyarakat masalah keuangan tadi. Terutama nih buat Tuntung Pandang terutama kan sebagai media siar untuk Tanah Laut juga ikut berkewajiban sebetulnya. Baik ya, harapannya masyarakat dengan dapat pinjaman ini bisa meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka, kebahagiaannya dan sehingga bisa kembali berdansa. Ya baik, setelah mendengar kita kembali lanjutkan perbincangan kita hari ini bersama BPR Tanah Laut ya, yang punya banyak program khusus untuk masyarakat hingga tujuannya yang paling akhir adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat betul. Baik Pak, ini mungkin terkait dengan pengoperasian mungkin nih Pak di lapangan ya buat Pak ini dulu nih Pak Rinanto, mungkin saya pengen tahu nih Pak di lapangan sendiri itu yang macet-macet misalnya Pak ini ada kebijakan apa saja sih Pak mungkin. Nah kemudian yang selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan syarat-syarat peminjamannya juga Pak, silakan. Jadi terima kasih Pak. Terkait kredit yang bermasalah Pak. Jadi kredit bermasalah itu artinya harus tetap kembali kan seperti itu ya. Jadi itu. Namun kita dalam menyikapi atau menyelesaikan kredit yang bermasalah ini kita lakukan pendekatan yang kooperatif Pak. Jadi kita tidak asal tidak langsung vonis vonis itu tidak sita menyita tidak pernah juga. Kami tidak pernah melakukan sita menyita Pak. Jadi memang tujuan perbankan tadi sudah disampaikan sama Pak Dirut memang bukan niatnya atau keinginannya. Jadi kita contoh katakanlah kita meminjami nasabah itu katakanlah 10 juta katakanlah dengan jaminan di atas 10 juta. Kita bukan berharap nanti jaminan itu yang akan kembali ke kami, tapi berdoa supaya macet ya. Bukan seperti itu. Malah harapan kami jadi pinjaman 10 juta sudah berjalan setengah jalan atau setengah tahun, kalau pinjaman 1 tahun itu sudah mengajukan lagi dan istilahnya lebih lagi plafonnya menjadi 15 juta, 20 juta kan seperti itu. Harapan kami seperti itu. Jadi dengan harapan kami seperti itu, jadi kami kalau menilai itu berarti masyarakat itu
benar-benar bisa menggunakan apa itu modal yang kami berikan. Iya, tepat sasaran, tepat usaha tepat ya. sasaran, tepat usahanya. Dan tepat waktu pengembaliannya. Oh iya Seperti iya. itu. Jadi usahanya pasti berkembang kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi terkait apa itu penagihan Pak, kami melakukan upaya-upaya yang tetap kooperatif. Jadi kami tidak istilahnya sita menyita tidak pernah kami lakukan. Jadi pendekatan dulu. Kemanusiaan dulu ya. Jadi persuasif lah. Iya. jadi seperti itu. Jadi mungkin ya surat menyurat itu biasa Pak. Iya. Karena memang itu kan kewajiban Ya, itu untuk harus mengingatkan. dipenuhi. Jadi itu kan aturan juga. Jadi memang kalau nasabah yang sering didatangi ya istilahnya itu memang kreditnya memang sudah bermasalah. Karena apa itu kredit tepat sasaran dan tepat bayar itu apa itu dan lancar itu sebenarnya ada dua Pak. Jadi memang disengaja atau tidak kan seperti itu. Kredit itu bermasalah itu berarti disengaja. Kalau tidak disengaja berarti akan lancar kan seperti itu. Dan kalau lancar berarti kan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat penggunaannya. Jadi seperti itu. Jadi pada waktu pencairan itu sudah sering saya sampaikan Pak. Jadi bukan tujuan BPR itu agunan yang kami sita Yang minta itu sasaran, tidak. iya. Jadi memang Untuk itu tadi kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan ya, masyarakat peminjam, tadi. untuk nasabah. Jadi seperti Iya. itu. Terus Syaratnya tadi Pak untuk minjam. jadi terkait persyaratan ini yang bisnis dulu atau yang 0% dulu Pak? Ada beda ya? Ya beda. Oke, silakan satu-satu dulu. Jadi kan kalau terkait dengan bisnis ini kan orientasinya kan berarti kan terkait dengan apa itu awal mula apa itu memang bisnisnya BPR sendiri sebelum adanya program Gapura Karomah. Jadi kan kalau memang untuk apa itu persyaratan Gapura Karomah itu kan memang ada perbedaannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk kredit modal kerja itu kurang lebih sama dengan bank-bank yang lainnya Pak. Jadi yang ada di Kabupaten Izin Tangerang. usaha misalnya ya. Jadi tetap fotokopi KTP suami istri, kan, kartu keluarga, ya kan surat keterangan usaha dari apa desa kelurahan. Jadi kalau pinjaman itu istilahnya modal kerja itu harus tetap pakai agunan. Jadi kan seperti itu. Dan nanti kita survei dulu kelayakannya Pak. Dan nanti kita analisa, nanti baru kita bisa menentukan. Jadi kalau untuk kredit konsumtif mungkin kurang lebih sama, cuman nanti apa itu pembayarannya itu kan dari bendaharawan gaji. Jadi memang ada perbedaan. Jadi kalau untuk konsumtif itu dari penghasilan per bulan dari pendapatan gajinya, kalau untuk modal kerja itu dari pendapatan hari-hari yang dihasilkan. Berapa persen sih Pak untuk nilai agunan yang bisa dicairkan? Jadi kalau untuk nilai agunan Pak, jadi kalau sesuai aturan itu memang kalau untuk katakanlah agunya sertifikat itu 80% maksimal dari nilai jualnya. Jadi itu kalau untuk skala sporadik atau letter C itu 60% dan untuk BPKB itu 50% dari harga jual. Iya. Baik, jadi di lapangan ternyata masih ada Pak ya yang mau beli bebek yang di sungai ternyata jadi bebek darat Pak ya. Masih ada. Nah, itu berarti salah program ya, salah penggunaan. Iya. Nah, untuk mengatasi itu Pak mungkin ada program lain ya Pak, misalnya ini pendekatan yang secara khusus, tadi kan ada pendekatan yang secara komprehensif mungkin ya. Itu caranya mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, ada perlawanan nggak atau gimana? Mengarahkan kepada masyarakat tadi Pak, peminjam tadi supaya jangan salah pengguna tadi Pak, penggunaan tentang edukasi tadi Pak mungkin seperti apa? Pak Dir mungkin silakan. Oke, baik. Ini master kurang nahap ya, kurang nahap. Silakan. Jadi sebetulnya kalau masalah edukasi kepada nasabah itu kita lakukan pada saat akad tentunya ya. Pada awal saat akad gede kita sampaikan pada saat akad verifikasi ke lapangan sedang kita sampaikan, kita cek mau digunakan untuk apa. Nah kemudian setelah misalnya
waktunya bayar belum bayar kita datangi lagi. Oh iya iya. Kenapa tidak bayar? Ada kendala apa? Kendalanya apa? Itu saat ini mungkin sebagai informasi untuk kegiatan verifikasi lapangan itu BPR punya 6 orang tenaga kerja. 6 orang ya. Kemudian untuk penagihan kita punya 4 orang. 4 orang ya. Jadi penagihan tugasnya pertama itu mengingatkan yang waktunya bayar belum bayar, kemudian menilai kenapa masalahnya apa. Jadi untuk edukasi tetap kita lakukan, Pak. Artinya dalam rangka edukasi non formal ya. Artinya kenapa tidak bayar, apa salah penggunaan atau apa dan sebagainya lah. Memang kita harapkan sih ya tapi bukan seperti debt collector oh ya. gitu. Bukan. Artinya yang namanya perbankan itu istilahnya kita kan atau win-win solution lah. Artinya kita sama-sama diuntungkan, artinya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Yang betul. Karena kalau dalam perjanjian utang piutang salah satu pihak dirugikan nanti jadi riba, Pak. Ya jadi masalah. Betul ya. Jadi salah satunya untuk menghindari itu juga ya. Begini, misalnya ada seseorang yang pinjam misalnya jangkanya tadi 4 tahun ya. Tahu-tahu dia bisa 2 tahun dia mau melunasi. Apakah itu ada seperti bank konvensional kan ada penalti, bisa seperti 3 kali angsuran, bahkan ada sampai 6 kali angsuran. Apakah BPR juga memperlakukan seperti itu? Sama, Pak. Sama juga ya. Iya, sama. Jadi tapi kami tidak sebesar itu. Tapi kami saldo bagi debit terakhir tambah 3 bulan. Tiga angsuran ya? Bukan 3 bunga, Pak. Oh 3 kali bunga saja ya. Oh iya. Kami kekeluargaan, Pak, sifat. Oh iya kecil kita sekali. Iya, nama BPR kan banknya rakyat kecil, jadi kita harus tetap tadi saling bank menguntungkan. konvensional itu sampai ada 3 sampai 6 kali itu luar biasa. Kali angsuran. Kalau di leasing Pak parah lagi kan, sisanya harus dibayar semua. Iya betul. Ya emang perkaliannya atau rumusnya itu beda ya. Iya. Bukan Oke, Pak. Baik, di akhir-akhir mungkin saya pengen tahu mungkin tentang pengawasannya sendiri Pak di BPR ini mungkin seperti apa Pak? Pertanggungjawabannya kepada siapa mungkin? Oke, terima kasih. Pengawasannya ya Pak. Betul, terima kasih. Kalau BPR sendiri kan ini lembaga perbankan, Pak. Betul. Artinya kami ini sangat diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Iya, OJK. Jadi kalau OJK di wilayah Kalsel kan regional 9. Itu setiap awal tahun kita selalu diperiksa offline, Pak. Oh, diperiksa ya. Jadi kami ada datang petugas dari OJK akan meriksa kami 1 minggu. Bukan main 1 minggu Pak ya. Setiap tahun, Pak. Jadi artinya apa? Artinya bahwa pekerjaan kami itu sangat diawasi gitu sangat ya. diawasi. Jadi kita mau macam-macam perbankan ini adalah lembaga yang paling sulit. Betul Itu Pak. pengawasan yang pertama. Yang kedua, Pak, untuk pejabat perbankannya sendiri itu tidak sama dengan industri lain. Iya. Katakanlah kalau kita bisa ada PT apa-apa, itu mungkin ngangkat direktur kan gampang, Pak. Betul. Begitu yang punya modal nunjuk Pak Aslana jadi direktur bisa. Otomatis. Tetapi untuk perbankan itu tidak bisa. Oh iya. Jadi harus persetujuan OJK dulu. Oh gitu. Katakanlah mungkin karena mungkin saya mengundurkan diri misalnya, kemudian akan dimasukkan direktur utama baru, mungkin Nggak bisa Pak tunjuk, Mulyadi. nggak bisa tunjuk langsung ya. Nggak bisa. Oh, Jadi persyaratan itu pertama harus punya SIM sebagai direktur. SIM sebagai direktur. Iya. Itu sertifikat, Pak. Iya. Sertifikat sebagai direktur. Yang Yang kedua harus mengikuti fit and proper test di OJK. Di OJK. Nah setelah OJK setuju dan layak, barulah yang bersangkutan bisa duduk. Iya. Makanya tuh. Jadi kalau kita bicara pengawas itu dari awal sudah diawasi. Sudah diawasi ya. Dari awal ditaruh sudah diawasi. Sudah diawasi. Setiap tahun diawasi lagi. Iya. Nah kemudian untuk sebagai pengawasan lagi, kami setiap bulan Desember itu wajib melaporkan rencana anggaran tahun depan. Tahun depan, iya. Itu pun harus sepersetujuan RUPS lagi. Nah, jadi artinya kalau kita bicara perbankan ini, bang, pengawasannya sangat ketat, Pak. Itu ada ROPS dan sebagainya, iya. Karena undang-undang perbankan itu khusus ada undang-undangnya, Pak. Jadi kita artinya tidak seperti perusahaan Jadi kita ada undang-undang yang mengatur khusus tentang perbankan ini. Tambah daerah ada perda lagi. Tambah perda lagi. Nanti ada lagi kami setiap tahun juga diperiksa oleh kantor akuntan publik. Iya. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali. Kalau kita bicara masalah pengawasan di perbankan ini sangat luar biasa. Karena memang perbankan ini kan memegang peran penting untuk mendorong perekonomian masyarakat. Kalau biasanya pengelolaannya salah, iya kan masyarakat yang rugi. Justru nanti masyarakat sasaran bank tidak tercapai jadinya. Iya. Karena apa? Perbankan kan sifatnya itu modalnya trust, Pak, ya? Kepercayaan masyarakat. Nanti kalau sampai terjadi apa istilahnya
tindakan bank yang menimbulkan persepsi salah di Keresahan. masyarakat, tidak percaya lagi. Iya. Bukan hanya yang bank yang melakukan yang bermasalah, bank-bank lain juga akan nanti terdampak. Itu. Iya, Nah, betul itu. Harus itulah jaga jadi kalau Pak Mulyadi bertanya harus masalah sama-sama pengawasan, justru pengawasan perbankan lah yang paling ketat. luar biasa. Itu Pak. Ya, ya. Iya, Jadi iya, peluang-peluang untuk menyalahgunakan itu akan sangat sulit. Sangat tipis Pak, sangat tipis sekali. Kecuali mereka yang nekat ya. Iya. Kecuali yang Dan itu pasti tertangkap Pak. Iya. Karena kita tahu kan, Siap. Betul, artinya betul. setiap kejahatan dunia perbankan tuh lambat laun pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Iya. Karena ini dunia hitung-hitungan, Pak ya. Iya. Pasti. Iya. Selisih 1.000 aja ketahuan Pak. Betul. Betul, Oke. betul. Iya, mungkin terakhir mau disampaikan apa Ya, nih Pak, untuk pamungkas Pak kepada ya. masyarakat, kepada nasabah lain sebagainya. Silakan Pak. Ya, menambahkan Pak ya. Jadi memang kalau terkait pelaporan itu atau pengawasan kami ini Pak memang sangat ketat sekali ya. Iya, Diawasi iya. oleh apa itu baik otoritas jasa keuangan, bahkan kami juga memiliki dewan komisaris juga. Ada juga ya. Jadi kami memiliki komisaris utama dan anggota komisaris. Jadi itu yang mengawasi kami juga. Jadi seperti itu. Bahkan untuk laporan Pak itu laporan berkala. Jadi laporan yang bulanan ada juga, yang triwulan ada juga, dan semesteran ada juga, dan tahunan ada juga. Jadi lengkap Pak laporan kami itu. Banyak Jadi, sekali ulangannya. wah, banyak sekali. Jadi kalau terkait laporan itu bukan cuma 1-2 tapi puluhan. Puluhan, Nah, puluhan iya. Pak. Iya, Nah, kalau bukan dihitung-hitung ya, jadi seperti itu. Jadi kami ini Pak mau mengingatkan kembali kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut, mudah-mudahan karena ini masih pandemi dan berhubung kami apa itu pada tahun 2020 ini pada awal April kami melakukan apa itu namanya itu penundaan realisasi untuk program kredit Gapura Karomah, dan mudah-mudahan pada bulan Desember ini, mudah-mudahan di akhir bulan ini nanti insya Allah kami akan melakukan pencairan kembali. Pencairan lagi ya. Jadi mudah-mudahan Alhamdulillah. nanti ini kami tinggal menunggu apa itu perubahan pergub selesai. Insya Allah nanti dalam minggu ini selesai. Insya Allah minggu depan kami sudah bisa Akan bisa mencairkan ya. merealisasikan lagi. Alhamdulillah. Karena kami sudah melakukan apa itu Survei dan survei sebagainya. kembali dan apa itu peninjauan kembali lokasi dan segala macamnya. Alhamdulillah. Jadi, Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Berbahagialah calon-calon nasabah ya. Sudah dibantu, diberi kemudahan. Iya. Nah, Silakan Pak. Pak. Pram. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai closing statement lah katakanlah gitu. Siap. Iya. Sering lihat di TV begitu Pak. Iya, begitulah. Jadi kami sebetulnya closingnya ini cuman ya minta apa istilahnya menyampaikan kepada semua audien yang mendengarkan acara ini, yang terutama masyarakat pengusaha yang berhubungan dengan perbankan atau lembaga keuangan, satu aja pesannya Pak, tolong jaga nama baik masing-masing. Betul. Ya, karena Iya. apa? Karena setiap kita meminjam di bank itu nama kita sudah tercatat di Tercantum di lembaran OJK. laporan OJK. Jadi kalau kita bermasalah di salah satu bank ataupun lembaga Kemana jua pun kemana tidak aja laku pun lagi. tidak laku lagi. Iya. Jadi mari kita sama-sama menjaga perjanjian yang sudah kita bikin Iya, bersama, iya. taati apa yang telah disepakati, angsur sesuai dengan jadwalnya. Insya Allah nama baik kita akan berguna sepanjang masa. Iya, Oke. amin. Kalau kita sudah rusak Pak, Kemana sepanjang masa jua pun. juga. Jadi itu aja Pak. Betul, Pesannya betul. kepada masyarakat semuanya. Mudah-mudahan acara ini artinya bisa memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman semua yang ada di Iya. Tanah Laut, pengusaha khususnya, PNS maupun aparat desa lainnya. Mudah-mudahan semuanya bisa menikmati atau memanfaatkan fasilitas yang kami Iya. siapkan. Dan khususnya buat guru-guru PTT yang saat ini bisa mendengarkan siaran ini, mudah-mudahan yang sebelumnya belum mendengar dari teman-temannya, karena kita belum bisa memberikan informasi langsung, kami silahkan untuk menghubungi BPR Tanah Laut Iya. di kantor setiap jam kerja Iya. untuk menanyakan masalah talangan dana insentif Oh, iya, yang iya, kami iya. produk apa yang kami launching di bulan Desember tadi. Mungkin itu Pak Mulyadi, Iya. Pak Asrana yang Iya, bisa iya, sampaikan. iya. Jaga nama baik ya. Nah, ini istilah kerennya itu mungkin ada blacklist itu Pak ya. Iya. Jangan sampai masuk sana gitu. Ya, siap, baik, terima Masuk kasih akun hitam. Bapak yang sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan informasi yang diberikan ini akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan nasabah masih terbuka Pak ya buat yang belum ya. Masih. Kalau Pak Mulyadi mau ke kantor silakan. Siap, iya.
Baik, terima kasih juga buat rekan dengar yang sudah mendengarkan, dan mohon maaf kalau ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhirnya kami yang bertugas Mulyadi. Aslana sekali lagi mahtukan terima kasih kepada pihak BPR. Mudah-mudahan tugas Bapak untuk mensejahterakan masyarakat Amin, mensejahterakan dapat terwujud. warga dalam rangka untuk mempergunakan pinjamannya dari BPR itu akan terwujud Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.